Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas optimasi heuristik ya. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera Anda. Oke. Nah, hari ini kita akan menyampaikan satu tugas lagi, ya, tugas berikutnya. Jadi kalau Anda akses emas ya, ini Ferlina siapa ya Ferlina? Gue kok baru ingat ada namanya Ferlina. Siapa Sena Ferlina nih? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu juga. Saya juga jadi bertanya-tanya ini. Mungkin lagi pakai laptop orang tuanya atau gimana, Pak? Oh ya, mungkin. Sorry. Oke. Nah, ini ada minggu lalu kita bahas tentang mendesain meta heuristik ya. Terutama misalnya tentang solution representation, representasi solusi. Kalau nggak salah sebelum-sebelumnya sebenarnya kita sudah ada tugas untuk ini nih, kayak analyze VRP ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya adalah kita diminta untuk nah, ini ya. Ini langkah-langkah ini adalah langkah di mana untuk merancang meta heuristik ya. Pertama kita coba pahami problemnya apa gitu ya. Kemudian juga input datanya apa aja, jenis-jenis datanya seperti itu. Kemudian output ya. Tadi ada input, ini sekarang ada output. Lalu kemudian ada juga tentang prosedur generate solution ya. Ini sebagai sebagai initial solution biasanya ya. Kemudian ada neighborhood solution ya, neighborhood structure, struktur dari tetangga. Gimana kalau kita punya satu solusi, kita coba mengenerate solusi yang baru. Oke. Kemudian juga constraint, kendala-kendala dalam VRP. Nah, kemudian di di bagian bawah ini kita sudah sediakan kode Python ya, kode Python untuk menyelesaikan VRP, vehicle routing problem ya, vehicle routing problem. Mungkin saya buka di di Spider aja. Oke, ini ya kode yang tadi yang saya sediakan di emas. Ini saya buka di Spider ya. Nah, ini kode VRP-nya memang saya akui bukan yang paling efisien ya.
bukan yang paling efisien. Karena apa? Karena tujuan kita adalah pembelajaran. Ya, jadi fitur-fiturnya itu fitur-fitur yang sederhana. Representasi solusinya juga bukan representasi solusi yang kompleks. Ya, ada representasi solusi yang lebih kompleks, ya, yang lebih efisien ada, seperti itu. Tapi karena kita ini tujuannya pembelajaran, maka kita coba rancang yang tidak terlalu kompleks. Oke. Nah, walaupun ini tidak terlalu kompleks, kita lihat bahwa ini ada 600 baris, ya. Jadi untuk menyelesaikan VRP ini tidak mudah juga, gitu ya. Walaupun mungkin setengahnya 300 baris itu kita ambil dari kode dari TSP, gitu ya. Setengahnya lagi mungkin kita tambah-tambahkan, gitu ya. Tapi dari awal perkuliahan kita coba bangun step by step, ya, gimana generate initial solution, random, kemudian swap, insert, kemudian kita 3 kali local search, kemudian 3 kali smoothed annealing, gitu ya. Nah, ini kita bangun bertahap. Memang komponen-komponennya Anda sebagian besar sudah paham. Sebelum kita lihat komponen-komponennya, mungkin kita run dulu. Di sini ini ada 3 algoritma sebenarnya. Ini ada apa namanya function atau prosedur main ini, ya. Jadi saya coba selesaikan yang 100 kota, gitu ya, yang 100 kota. Nanti Anda tinggal ganti-ganti. Anda dan coba ganti juga letaknya kalau letaknya berbeda, ya, untuk nama filenya, ya. Nah, di sini ada tiga algoritma. Tapi pertama kita generate initial solution dulu dari TSP. Lalu ada algoritma pertama local search. Yang algoritma kedua itu iterated local search atau local search with restart, ya. Yang terakhir adalah simulated annealing, ya. Jadi ada tiga algoritma. Nah, minggu depan mudah-mudahan mungkin 2 minggu terakhir, ya, atau 3 minggu terakhir kita coba ilustrasikan dengan tabu search ataupun genetic algorithm. Tapi untuk saat ini kita coba dari TSP kita pindah VRP, dan VRP masih pakai local search maupun juga simulated annealing. Nah, coba kita run dulu, ya. Jadi kita run, Anda mungkin nanti bisa lihat hasilnya. Ini saya agak besar dikit, ya, hasilnya ini outputnya. Oke, ini di load dulu, dan saya akan panggil algoritma utama dari dari kode ini, ya, seperti ini. Oke, coba kita lihat, ya, di atas ini. Jadi ini ada gambarnya juga. Jadi ada ada picture yang dihasilkan. Jadi kodenya juga menghasilkan picture. Anda mungkin bisa save picture-nya, ya, seperti itu. Nah, initial solution-nya 2200, ya. Kemudian ini cepat banget, di bawah 1 detik. Lalu lakukan local search, ya, misalnya 2200, dia sampai bisa turun, gitu ya. Oh, belum selesai. Oke, mungkin saya salah pilih nih. Pilihnya yang yang 100 titik, ya. Oke, sambil menunggu berarti kita bisa lihat dulu tugasnya di sini, ya. Nah, ini tugasnya sebenarnya mirip sekali, mungkin 90% sama dengan proyek pertama yang tentang TSP, gitu ya. Jadi
kita diminta untuk melakukan eksperimen. Kodenya sudah disediakan, kode Python-nya yang atas ini ya. Kemudian juga faktor dan levelnya mungkin nanti Anda cek gitu. Nah, di sini adalah sebenarnya yang kita lakukan eksperimen dengan melakukan ANOVA ya, ataupun nanti juga Anda lanjutkan dengan, saya lupa yang nama metodenya, ketika membandingkan treatment. Jadi Anda akan diminta membuat report, seperti biasa membuat report. Ini adalah strukturnya ya, mirip sekali dengan yang lalu, ada VRP, case study, rancangan eksperimen, data eksperimen, dan ditambah nomor 5 ini saya minta Anda coba buat pseudocode ya, pseudocode ataupun juga flowchart. Ya, Anda coba googling pseudocode itu apa, flowchart itu apa gitu ya. Flowchart pasti Anda sudah tahu, tapi pseudocode mungkin kurang familiar ya. Lalu Anda coba analisis ANOVA, mungkin juga analisis UJT gitu ya, seperti itu. Pengecekan asumsi, analisis hasil, robustness, dan diskusi dan saran pengembangan penelitian ya. Oke. Nah, di sini pembagian kelompok ya, seperti biasa. Kira-kira kenapa dibagi kelompok kita panggil Atariki? Kenapa kira-kira dibagi kelompok Atariki? Mungkin biar lebih cepat Pak ngerjainnya. Iya, biar lebih cepat dosennya meriksa ya. Jadi kalau sendiri-sendiri kan ada 35 kelompok, tapi kalau dibagi 2 kan jadi tinggal 17. Pas loh, Atariki jawaban yang tepat. Karina, nama lu ada nggak di sini, Karina? Ada, Pak. Lu sama siapa tuh? Sama Alfon, Pak. Sama Alfon, oke. Pas kelompok pertama sama Alfon juga lu ya? Kayak berjodoh lu. Enggak, Pak. Saya kelompok pas pertama sama Brian. Oh, sama Brian, oke. Berarti lu belum berjodoh sama Brian saat ini. Oke, ini apa namanya? Oh, gue lupa belum upload datanya ya. Sorry, ini baru ininya mungkin gue upload dulu sebentar. Sambil menunggu kodenya ya, kodenya running. Oke, ini filenya ya, file.zip-nya yang Anda bisa lihat nanti problemnya apa aja gitu ya. Oke, maksud datanya terutama ya, VRP berapa Anda bisa lihat. Karena di sini saya sediakan untuk Karina misalnya contohnya VRP 76, VRP 256, 31, 30 dan 33. Oke ya, masing-masing grup ini mempunyai tugas yang beda-beda. Mungkin ada yang irisan mungkin ya. Bisa jadi juga ada yang irisan. Oke, coba kita lihat apakah sudah selesai running-nya. Oh, ini udah di simulated annealing-nya. Coba kita lihat yang dari awal ya. Ini 2203, gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kita pakai local search, 2203 ini bisa turun terus jadi 16 ya. 1673. Nah, ini hasilnya ya. Dari gambar nggak kelihatan lebih cantik atau enggak ya? Lebih cantik apa enggak ya coba? Kayaknya sih lebih cantik ya, 1673. Oke. Kemudian ada local search with restart. Jadi kalau dia
nggak improve, dia akan restart seperti itu. Nah, ini ada restart ya, nggak bisa improve, dia restart. Nah, ini ada restart terus restart, mudah-mudahan dia bisa mengarah ke yang lebih baik gitu ya. Ini di restart sampai terakhir ini mungkin kita lihat banyak juga ya. Oke, ini dia hasilnya 1658 ya, ini gambar ya. Gambar agak aneh sih sebenarnya ya. Kenapa kira-kira gambarnya agak aneh ya? Nggak cantik gitu. Kalau TSP kayak gambarnya agak cantik. Kenapa kira-kira Julius? Oh iya Pak, Kenapa kira-kira gambarnya kurang cantik gitu? mungkin karena pakai metode restart local search itu mungkin Pak. Pakai metode reset. Oke. Tadi 165 ya, 1650-an. Nah, terakhir ini lokal simulated annealing 1680-an. Lebih jelek tapi kayaknya gambarnya lebih cantik. Oke, ini algoritmanya berhasil ya dan ada gambarnya. Nanti kita akan lihat beberapa komponen yang mungkin belum sempat kita bahas sedikit. Gitu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk tugasnya. Brian, ada pertanyaan nggak? Mungkin lu mau tanya kenapa saya nggak dipasangkan lagi dengan Karina gitu. Enggak sih Pak, coba dulu aja. Coba dulu aja, oke. Iya. Baik ya. Jadi di sini kita coba lihat komponennya ya. Komponen kalau kita lihat dari awal ini adalah ya bagian main ini ya. Seperti biasa dia akan catat waktu. Waktu apa namanya? Waktu mulai jam berapa? Detik ke berapa? Nanti dia untuk mengasih report sudah berapa lama ya. Berapa lama nih? Karena nanti yang time starter itu digunakan untuk pengurang ya. Tinggal time process time dikurang time start. Sehingga kita tahu time elapse-nya berapa detik ya dan kita bisa print. Ini 700 detik untuk ketiga algoritmanya ya. Local search, kemudian juga iterated local search dan juga simulated annealing. Nah, oke, itu bagian pertama. Lalu ini kita memberitahukan data apa yang akan kita buka di sini ya. Nah, coba kita buka 101.11.4 di di zip yang kita sertakan. Oke, ini adalah data yang kita kita buka. Sebentar saya share screen-nya dulu. Ini nang di kok susah ya. Oh di sini, sorry. Oke, ini ya datanya ya. Ini datanya bisa kita lihat ada 101 baris ya, termasuk diponya, sama ada baris pertama yang agak beda. Gitu ya. Baris pertama ini agak beda. Cara bacanya gimana? Cara bacanya sebenarnya ada di zip ini ya. Coba kita buka keterangannya. Keterangan dari struktur datanya ya, struktur data di file tersebut. Oke, ini saya ambil datanya dari punya orang juga, as usual. Nama mata kuliahnya Discrete Optimization. Saya share screen dulu ya.
Oke, ya. Ini VRP. Nah, saya agak beda sebenarnya. Dia menggunakan kalau nggak salah rectilinear distance ya. Rectilinear distance, tapi enggak, ding. Oke, rectilinear distance. Oke. Nah, ini input formatnya seperti ini ya. Jadi mungkin saya sebelah-sebelahin sama data yang ada di sini. Oke. Oke, baris pertama itu NVC ya, NVC. N itu adalah jumlah kotanya yang akan dikunjungi atau jumlah titiknya. Ini dalam kardinal. Kalau ada tanda kayak mungkin ini kayak absolut ya. Ini maksudnya ada kardinal atau jumlah ya, jumlah elemen dari himpunan N, himpunan kota, N-nya nodes gitu ya. V ini vehicle. Jadi jumlah kendaraan yang diperbolehkan itu 11. Kemudian C-nya ini adalah capacity. Ya, capacity dari tiap kendaraan sama dan kapasitinya 1297. Nah, saya nggak tahu tuh 1297 apakah satuannya meter, liter atau apa gitu ya, tapi itu udah dalam satuan yang ada. Lalu sisa barisnya adalah sama semua ya. Yang ini setiap baris ada 3 komponen. Yang pertama adalah demand ya, D0. Demand kota 0 ya. 0 itu refer ke depo. X ini X koordinat, Y koordinat. Ini baris pertama depo, kemudian kota pertama demand, kemudian X koordinat, Y koordinat ya. Untuk deponya Anda lihat 000, jadi nggak ada demand. Kemudian juga dia mungkin diletakkan di 00 ya deponya, lalu yang lainnya sisanya adalah apa namanya customer-nya ya, not customer. Ini 12, demand-nya -7, itu adalah X-nya, 8 adalah Y-nya. Anda bisa lihat di sini ya, ini ada titik, ini adalah deponya 00, Anda bisa lihat tuh ya, semua bermula dari depo. Sama seperti cinta bermula dari hati turun ke mata. Betul nggak, Farid? Cinta itu dari hati turun ke mata. Atau salah, dari mata turun ke hati? Sepertinya kebalik deh, Pak. Sepertinya dari mata Baru ke hati. turun ke hati. Tapi bisa juga loh cinta itu dari telinga, ini suaranya merdu banget nih, tetangga saya nih gitu, misalnya gitu ya. Atau kalau aktivis-aktivis keagamaan itu karena dia rapatnya nggak satu ruangan kan dibatasin hijab, katanya gitu ya zaman gue dulu nih. Jadi nggak lihat mukanya, tapi dengar suaranya. Gitu. Pengalaman gitu nggak, Farid? Wah, belum pernah, Pak, saya, Pak. Belum pernah. Coba kita tanya Alfon. Alfon mungkin jatuh cinta kalau di gereja itu kan suaranya ya, paduan suara apa gimana gitu, Alfon ya. Enggak sih Pak, jarang dengerin Pak. Oke. Pisang banget gue ya. Oke, segini dulu. Saya pause dulu sebentar, ada pertanyaan dulu nggak nih dari yang ini sambil saya ngurusin anak kecil ini. Oke,
Nah, itu tadi ya. Nah, yang penting dari mata turun ke hati, itu aja ya. Oke, nah ini datanya adalah dibaca oleh definition atau function ini, read VRP file ya. Jadi dia akan membaca file name ini dan mencatat datanya ke number customer, number vehicles, capacity vehicle, demand, X coordinate, Y coordinate. Coba kita ke sini. Kadang nggak bisa dia. Katanya bisa to go to definition, tapi ternyata enggak juga. Males kan ya. Oke, ini ya. Baca file VRP, pertama dia cek ada enggak di folder tersebut ya. Kalau is filenya dia nggak ada ya, dia bilang does not exist ya. If not jika tidak ada maka dia bilang tidak exist lalu keluar. Kalau ada dia buka di sini. Nah, ini kemudian dia baca baris pertama ya, karena baris pertama tadi itu spesial di sini kan Anda bisa lihat baris pertamanya spesial, dia akan mencatat ke dalam ya, foto yang buka nih, gue sampai bingung. Nah ini ya, pertama baca dulu baris pertama, F read line, jadi dia akan membaca baris, kemudian dia potong-potong berdasarkan spasi ya, potong-potong, jadi ada komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Nah ini komponen pertama dicatat sebagai number of customer, komponen kedua dicatat sebagai number of vehicles, komponen ketiga dicatat sebagai capacity, dan ini diubah jadi integer. Ya. Begitu juga sisanya dia akan looping ya, akan looping berdasarkan jumlah customer, dia baca baris, kemudian dia potong-potong berdasarkan spasi, lalu dia akan catat demand, X koordinat, Y koordinat, lalu ditutup dan di return, dikembalikan. Udah selesai nih gue baca gitu ya. Jadi mungkin ini saya lupa apakah sudah dibahas atau belum, seingat saya belum saya bahas ya pas tugas project 1. Oke. Oke, nah itu adalah kita membaca data ya. Lalu ini cut-word distance matrix seperti biasa di awal-awal sudah pernah kita bahas. Kemudian kita akan mengenerate TSP solution dulu. Ya, jadi ini adalah yang mana nih? Kinanti. Yang ini kita mengenerate VRP-nya route first, cluster second, atau cluster first, route second. Yang mana Kinanti? Yang route first dulu nggak sih, Pak? Iya, route first dulu ya. Karena kita akan membuat solusi TSP dulu yang besar, gitu ya. Ini kita akan mengenerate TSP solution dulu yang besar, baru kita potong-potong di sini nih. Nah ini ada konversi dari TSP menjadi VRP ya. Nih. Oke. Nah, di sini kita akan generate TSP solution menggunakan nearest neighbor. TSP Anda juga bisa gunakan ada random ya, kemudian ada saving, kemudian ada apalagi saya lupa ya. Masih ingat nggak Zafran, nearest neighbor? Gimana nearest neighbor Zafran? Apa namanya logikanya? Logikanya mencari titik dari satu titik pusat, nanti nyari titik terdekat, terus sampai kembali ke titik asal. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Kalau menurut Zafran, cinta itu bisa dipikir pakai logika nggak? Nggak sih, Zafran? Abu-abu, Pak.
Abu-abu. Oke. Kalau nearest neighbor nggak abu-abu dia. Iya, Pak. Enggak ya. Oke. Sip ya, semua sudah ingat saya rasa nearest neighbor. Lalu kemudian dari solusi TSP kita akan convert ya. Convertnya kira-kira pakai apa ya, Eugene? Dari TSP ke VRP itu ada constraint yang perlu kita patuhi. Apa kira-kira, Eugene? Ini Pak, kapasitas. Ya, constraint kapasitas. Jadi sebenarnya tinggal kita go through gitu ya. Dari kapasitasnya udah cukup, masih cukup apa enggak? Kalau masih cukup, kita anggap dia masih rute yang sama. Coba kita lihat ke atas ya. Ini ada definisinya, ada fungsinya ya. Convert TSP to VRP, dia akan mencatat akumulasi. Ya. Ada customer baru, dicek akumulasi demand-nya, dicek, cek terus. Kalau kelewat, oke, berarti yang customer barunya nggak bisa satu hati sama kita, nggak bisa satu rute. Dia harus dibuat rute yang baru, gitu ya. Yang apa namanya, yang sebelumnya itu adalah rute yang sama, gitu ya. Jadi sebenarnya accumulation aja. Nah, ini accumulation-nya akan ditambahin terus. Kalau masih dia di bawah kapasitas, berarti dia rute yang sama. Tapi kalau dia melebihi kapasitas, kita di sini akan membuat rute baru. Jadi Anda bisa lihat ini adalah fungsi dari merubah TSP jadi VRP. Jadi ada 120, ada cuma 20 baris. Ya. Jadi komponennya banyak sekali ini ya, kecil-kecil kita gabung-gabungkan itu. Jadi kode untuk menyelesaikan VRP. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut dari generate solusi yang sudah ke VRP. Lalu ini kita generate distance aja. Ya, kemudian kita print initial solution-nya. Ya, ini coba kita lihat yang atas ya. Bagian pertama. Oke, initial solution-nya di print 2200 dan ada plot VRP solution ya. Cara plotnya gimana? Oke, sebelum saya plotnya mungkin kita perlu tunjukkan dulu ya. Dia solusinya seperti apa ya. Jadi data structure-nya atau solution representation-nya mungkin tadi saya lupa sampaikan ya. Mungkin saya run segini aja, saya run ulang. Oke. Biar bisa kita lihat di variable explorer ini ya. Ini kapasitas vehicle, demand, distance matrix, distance VRP, file name. Pertama kita lihat dulu solusi dari TSP ya. Nah, ini solusinya berupa list dari 0 ke titik-titik customer 10, 5, 6, 4, 6, 50 terus ya sampai dia 100-an ya, karena kita punya 101 ya termasuk typo dan kembali ke 0 lagi. Ya, kembali ke depo lagi. Oke, nah kemudian struktur data dari VRP solution adalah bentuknya seperti ini. Nggak tahu saya kelihatan nggak ya? Tadi saya ngeklik sih ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin saya print aja di sini. Print initial VRP solution-nya. Saya print. Initial solution. Oke, ini bentuknya seperti ini. Memang enggak banget ya. Bentuknya ini enggak banget sih. Mungkin saya akan print baris pertama aja. Oke. Dan baris kedua.
Jadi di sini baris pertama itu merupakan rute dari rute pertama, rute kendaraan pertama, ya. Ini 10, jadi dia melayani customer nomor 10, melayani customer 56, 4, 6, terus ya sampai trayek 24. Gitu. Dan ini kita bentuknya adalah sediakan, mungkin bisa jadi kalau ada swap atau insert ya yang memindahkan ataupun menukar atau insert, misalnya 16 ini di insert, ini kan rute yang berbeda nih ya. Ini rute yang berbeda, ini rute kedua, ini rute pertama. Bisa jadi misalnya 16 bisa diinsert ke sini nih. Jadi dia tinggal nempatin titik-titik apa namanya yang 00 ini nih. Jadi 00 ini kita sediakan, memang terlalu banyak sih sebenarnya ya. Jadi ini mungkin karena malas, jadi disediakan tempat kalau ada insert yang baru. Insert ya, atau tukeran seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh representasi solusi ya. Representasi solusi. Nah, masih ingat nggak ya? Kita panggil Melisa. Melisa masih bangun nggak, Melisa? Ada, Pak. Ada. Lagi ngapain, Melisa? Lagi kelas. Oh iya, lagi kelas. Betul. Anda betul sekali. Gua sekarang listriknya agak masalah nih, jadi rumah gua agak gelap ya. Jadi apa namanya, kalau nyalain terlalu apa namanya, nyalain alat listrik yang terlalu kuat itu mati kedap-kedip, jadi lampu gue suka kedap-kedip nih, ganjen dia lampunya. Oke, Melisa. Nah, Melisa ya, contoh tadi ya, contoh si ini kan representasi solusi ya. Kira-kira itu masuknya kemana, Melisa ya? Masuknya apakah linier atau non-linier? Linear. Kenapa linier? Apakah karena lu suka jalan yang lurus? Karena angkanya masih angka binary. Angkanya kayak binary. Karena di sini memang kelihatan di sini berbentuk matriks ya. Ya ini kan linier nih. Ya, ini satu baris linier, baris kedua linier. Kita nggak bentuk graf ya. Walaupun sebenarnya problemnya problem graf ya. Kita nggak bentuk juga tree structure, kita nggak bentuk. Oke, kira-kira Melisa ini binary vector, vector of discrete variable, vector of real values, atau permutation vector? Yang mana, Melisa? Real values. Real values. Saya kurang tahu, Pak. Real values itu artinya apa, Melisa? Angka real, bilangan Angka real. Iya, bilangan. Di sini angkanya angka real atau bukan, Melisa? Bilangan integer. Bilangan integer. Terus kenapa lu jawabnya real ya? Gue bingung gue. Kayaknya lu sudah dibutakan oleh cinta nih, jadinya ngaco nih. Iya, Pak. Iya, oh lagi jatuh cinta. Enggak, Pak. Jadi ini saksinya teman-teman sekelas ya. Si Melisa mungkin baru jadian gitu ya. Jadi dia pikirannya agak kabut gitu. Enggak, Pak. Permutasi ya, Pak. Apa? Permutasi Gue lagi ngomongin cinta kok ngomong permutasi sih. Jadi apa permutasi?
Yang mana Melisa? Aduh. Discrete. Discrete, ya, discrete variables. Oke. Coba kita pastikan dengan teman kita yang lagi di kantor ya. Coba Nesia gimana? Apakah setuju dengan Melisa, Nesia? Iya, Pak. Itu, Pak. Di kantor apa di kafe? Kafe nih, kayaknya di kafe. Udah lagi di luar, Pak. Minumnya apa? Mama mana? Mama tadi keluar. Apa? Mama tadi keluar. Keluar kemana? Gak tahu. Ya kemana? Gak tahu ya. Kamu keluarnya di mana? Gak tahu. Aku tahu juga. Coba cari. Ya tak bisa. Jadi Melisa minumnya apa? Aceh Gayo atau apa lo? Single Origin atau House Blend? Melisa apa Nesia, Pak? Nesia. Kok gue salah nyebut tadi ya? Minum putih, Pak. Indomie putih. Kok ada Indomie putih? Gue baru dengar. Minum air putih, Pak. Ya. Sorry, tadi apa? Nesia? Discrete? Atau yang lain? Iya, discrete, Pak. Discrete ya. Tapi sebenarnya ini betul discrete ya. Tapi lebih cocok lagi adalah permutation ya. Kenapa permutation? Karena 10 ini cuma muncul satu kali dan dia cuma ditukar-tukar urutannya. Jadi kalau discrete variable 10 mungkin ada di sini, mungkin 10 ada di sini juga. Gitu ya. Kalau discrete variable yang untuk apa namanya? Solution representation bentuknya discrete, 10 bisa di sini, bisa di sana. Tapi itu lebih tepatnya adalah permutation. Kenapa? Karena ya 10 cuma muncul satu kali dan dia cuma kita pengen tahu urutannya di mana, di awal kah, di tengah kah, di rute pertama kah, rute kedua dan seterusnya. Oke, itu sambungannya ya ke kelas kita sebelumnya. Kita lanjutkan ke Python-nya ini ya. Balik ke sini, kita sudah bahas tentang initial solution, kemudian calculate distance, kemudian print ya. Nah, ini bagian terakhir yang akan saya bahas, yang untuk plot ya, karena yang bagian lainnya, local search ini Anda sudah pernah kita bahas, iterated local search juga sudah pernah kita bahas, begitu juga simulated annealing ya. Yang belum pernah kita bahas adalah plotting ya. Plotting ini sederhana aja. Kita pakai library namanya di sini yang ini aja sebenarnya ya. PyPlot. PyPlot dari Matplotlib. Nah, itu ada banyak sekali sebenarnya fasilitas untuk bikin plotting ya. Apalagi kalau Anda menggunakan Seaborn itu bisa bikin lebih cantik. Tapi kita pakai Matplotlib aja. Anda bisa lihat yang ini nih nggak dipakai ya, imported but unused. Ini juga imported but unused. Jadi di sini kita ngeplot, ini adalah ngeplotnya. Jadi untuk ngeplot kita perlu urutan solusinya. Lalu data X koordinat dari input data, begitu juga data Y koordinat. Ya, di sini kita ambil PyPlot, kemudian kita buat subplot ya. Lalu kita tinggal gabungkan aja nih X koordinat Y koordinatnya. Ya, jadi di sini tinggal kita cari untuk rute pertama ya. Mana nih rute pertama? Jadi sebenarnya kita cari rute pertama. 10 ini X koordinatnya berapa? 56 ini X koordinatnya berapa? 4 ini X koordinatnya berapa ya? Nanti kita akan masukkan di append ya. Di append ke dalam X koordinat plot. Begitu juga nanti Y koordinatnya kita ambil dari 10, 56 ya.
4 itu Y koordinatnya berapa. Tapi sebelum 10 kita mulai dulu dari deponya. Deponya ini adalah yang customer nomor 0 ya. X koordinatnya berapa, Y koordinatnya berapa. Jadi setiap baris lompat ini. Oke. Ini ya, kita lagi bahas ini. Jadi setiap baris kita akan mulai dengan ini kan for E in range length solution, ini setiap baris dari VRP solution. Kita mulai dari depo, kita masukin XY-nya, lalu kita tambahkan dengan XY dari customer yang dikunjungi. Gitu ya. Kemudian nanti kita masukkan rute kedua, ya, rute ketiga, dan seterusnya. Sehingga setelah ini sudah terkumpul di dalam X koordinat plot dan Y koordinat plot sudah terkumpul di sini, tinggal kita pakai gunakan pie plot ini ya, di plot langsung X koordinat plot, Y koordinat plot, dia akan menggabungkan tarik garisnya ya. Tarik garisnya akan dia bikin otomatis. Begitu juga dia akan bikin otomatis batas-batasnya nih. Oke, sampai berapa? Pakai sampai 80 X-nya. X kirinya sampai berapa ya? Y atas, Y bawah sampai berapa itu akan dia coba deduce sendiri. Lalu tinggal kita show di konsol ya. Gitu, ada pertanyaan kira-kira? Aman semuanya, berarti udah, saya rasa sudah nggak sabar mau ngerjain tugasnya ini ya. Anda silakan buat reportnya sama seperti waktu itu dan Anda kumpulkan ya, mekanismenya sama. Ya, di sini waktunya adalah cuma 1 pekan, 1 minggu. Oke, jangan sampai terlambat. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ada kelompok saya nggak bisa dihubungi Pak, ya berarti Anda kumpulkan aja namanya, nama Anda sendiri. Ya, jadi nggak perlu masukkan peer yang tidak mau diajak kerjasama ya. Gitu, nggak ada pertanyaan sampai sini? Teguh Tri Sugiono ada pertanyaan nggak? Gimana Teguh? Suaranya nggak ada. Nggak, suaranya belum. Kenapa ya Teguh ya? Lu mungkin karena di library itu, Library of Knowledge itu, bukunya banyak banget. Ya. Nah, ini kayaknya baru ada suaranya nih. Oh, belum ada Pak, masih cukup jelas penjelasannya. Cukup jelas. Oke. Baik, karena hari ini barusan udah hujan ya, dan dosen Anda adalah dosen pemalas departemen, mungkin sefakultas, mungkin juga seuniversitas. Saya akhiri hari ini, dan silakan Anda beristirahat dan mulai mengerjakan tugasnya H-1 ya seperti biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.